selamat datang kembali di Health Program. Ya, kali ini bersama saya Intan. Halo. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang telling times atau cara pelafalan atau pengucapan dari waktu. Nah, teman-teman, sekarang jam berapa ya? Kalau di jam aku sih, sekarang menunjukkan jam 2 siang. Nah, kalau teman-teman pas lagi nonton video ini, lagi jam berapa coba? Coba dicek jamnya. Beda-beda ya. Ada yang mungkin nonton ini pas pulang kerja, sore hari ya. Ada yang mungkin lagi santai-santai jam 7 malaman gitu, atau mungkin sebelum tidur. Nah, kalau teman-teman ditanya waktu, misalnya jam berapa sih sekarang, teman-teman akan mudah untuk menjawab. Teman-teman hanya tinggal cek jam, bisa jam tangan, jam dinding, atau jam di HP. Lalu bilang jam berapa sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman ditanya what time is it? Atau do you have time? Jawabnya kayak apa coba? Nah, untuk mengetahui cara menjawab atau cara telling time, kita akan bahas di materi kali ini. Jangan kemana-mana ya, check this one out. Nah, seperti tadi saya sudah bilang, untuk telling time, kita mempunyai dua cara yang paling umum. Yang pertama adalah dengan membaca jamnya dahulu, lalu diikuti dengan menit. Dan yang kedua, membaca menitnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan jamnya. Nah, di sini saya punya jam ya. Kita akan masuk dulu ke yang pertama ya. Di sini saya punya jam. Ada menunjukkan jam 12, 3, 6, dan 9. Sini adalah disebut full hours ya. Teman-teman pasti udah bisa dong bacanya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita pertama ada istilah full hours ya. Tulis full hours. Yang berarti jam itu menunjukkan pas atau tepat, tidak ada menit yang mengikutinya. Seperti ini contohnya, jam 3. Kita bisa dengan mudah menyebutkan jam 3.00 dibaca sini ya, dibaca 3 o'clock. Ya, 3 o'clock. Karena ini menunjukkan full hours atau pas, tidak ada menit yang mengikutinya. Formula untuk full hours atau rumusnya adalah sebutkan jam ditambah dengan kata o'clock yang berarti off the clock. Jadi jam 3. Ya, seperti itu. Ini adalah rumus untuk full hours. Gampang ya? Jadi untuk menentukan jam yang pas, tidak ada menitnya, kita langsung saja sebutkan angkanya lalu diikuti dengan o'clock. Ini untuk yang pertama, full hours. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu half hours. Kita masuk ke yang kedua yaitu half hours. Half itu sendiri berarti setengah, yang berarti adalah 30 menitnya. Saya lihat di sini, ini adalah half, setengah, 30 menit ya. Half hours. Untuk half hours, formula yang digunakan adalah half past ditambah dengan jamnya, angka jamnya. Ini untuk formulanya. Nah, contoh ya, kita langsung masuk ke contoh aja biar teman-teman gak bingung. Contoh kita punya jam 7.30. Cara membacanya, kita baca dulu menitnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan jam. Karena menitnya menunjukkan 30, yang berarti setengah atau half past, kita langsung tulis saja half past ditambah dengan jamnya 7. Ya, jadi rumusnya kita baca dulu menitnya ke sini, lalu kita baca jamnya, angka jamnya ke sini.
Ini untuk yang half hours. Tuh. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Misalnya jam 12.30. Formulanya masih sama. Kita coba. Half past 30 dan 12-nya 12. Jadi, untuk membaca 12.30 kita bisa tulis half past 12. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke part yang ketiga, yaitu quarter hours. Nah, tadi kita sudah bahas half hours itu adalah setengah. Nah, untuk quarter hours yaitu seperempatnya. Seperempat dari jam penuh. Ini disebut dengan quarter. Quarter ini pula bisa diartikan 15 menit. Dari sini ke sini 15 menit. Ini 15 menit ya. Jadi sama ini, bagi 4 ya seperempatnya. Ini quarter. Nah, untuk penggunaan quarter ini ada dua. Yang pertama adalah quarter past dan yang kedua adalah quarter to. Rumusnya sama. Quarter gunakan past atau to dan jamnya, sebutkan jamnya. Nah, sekarang kita coba apa sih perbedaan penggunaan past dengan to. Apabila kita menggunakan past, gunakan apabila menitnya berada dari menit 1 sampai ke menit 30. Part ini ya. Kita gunakannya past. Past dari menit 1 sampai menit 30. Sedangkan dari menit 31 sampai menit 59 kita gunakan to. Dan di sini juga ada sedikit perbedaan. Apabila kita menggunakan past, jam yang di sini adalah jam sebelumnya. Jadi misalnya di sini jamnya ke sini ya, jam yang sebelumnya. Kalau misalnya kita menggunakannya to, kita menyebutkan jam menuju jam berapa. Seperti itu. Kita langsung masuk contoh aja ya, biar gak bingung ya. Contohnya, kita punya jam 7:15. Tadi kalau misalnya 15, berarti masuknya di kelompok menit 1 sampai menit 30 ya. Berarti kita menggunakan past. Ya. 7:15. Quarter, a quarter. Past. Lalu sebutkan jamnya 7. A quarter past 7 untuk 7:15. Untuk misalnya jam 9:15. Formulanya sama. 15-nya menuju ke menitnya termasuk di sini ya. Jadi kita masih pakai past. Jadi a quarter past 9 atau 9 ya. Oke, sudah jelas ya, 7:15 dan 9:15. Menitnya di bawah 30. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan to. Misalnya jam 7:45. Karena 45 menit ini termasuk ke dalam part to, lebih dari 3 menit 31 ya, termasuk ke dalam itu, maka kita gunakan to. Rumusnya sama, a quarter to 8. Bukan ke 7 atau 7, tetapi kita pakai 8. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita artikan artinya 15 menit lagi menuju jam 8 atau jam 8 kurang 15. Nah, maka dari itu quarter kan tadi 15 menit ya. Jadi 7:45 itu artinya apa? Berarti kan jam 8 kurang 15. Makanya quarternya itu langsung merujuk ke jam selanjutnya, menuju ke jam selanjutnya, bukan ke jam 7-nya. Ada perbedaannya dari 7:15 dengan 7:45. 7:15 a quarter past 7, sedangkan 7:45 a quarter to 8. Kita coba contoh lainnya. Misalnya jam 10:45.
Sama? A quarter to, bukan 10 ya, tapi berarti ke jam 11. 11. Oke ya, paham ya teman-teman ya, perbedaan pas, penggunaan pas dan penggunaan to. Jadi sekali lagi teman-teman harus ingat, kalau untuk penggunaan pas, jam yang ditunjuknya itu adalah jam tersebut. Sedangkan untuk penggunaan to, jam menuju dengan sisa menitnya, ya, bukan menit 45-nya, tetapi sisa menitnya menuju jam selanjutnya. Oke ya, sudah kita bahas tentang quarter hours. Sekarang kita masuk ke at other hours. Nah, untuk at other hours ini, di mana waktu itu menunjukkan menit yang acak, misalnya jam 7.20, jam 7:07, seperti itu ya. Kita akan membahas at other hours masih dengan ketentuan pas dan to, masih dengan penggunaan pas dan to. Seperti tadi saya sudah bilang, pembagian pas dan to itu seperti apa? Kita coba langsung ke contoh aja ya. Misalnya contohnya sini. Oh ya, formulanya dulu ya. Formulanya itu sebutkan menitnya pakai pas atau to ditambah hournya, ya. Langsung kita masuk ke contoh. Misal, sekarang jam 8.25. Jam 8.25. 25 ini tidak termasuk ke dalam half, tidak termasuk pula ke dalam quarter. Jadi kita menggunakan at other hours. Kita sebutkan menitnya dulu. 25. Nah, karena 25 itu di bawah 30 menit, jadi kita menggunakan pas. Ya, menggunakan pas. 25 pas 8. Ya, ini hampir mirip dengan penggunaan dari quarter hours karena memang masih menggunakan pas dan to. Contoh lain, jam 10.07. Berarti 7-nya 7 pas 10. Sama ya, 7 pas 10. Sekarang kita coba ke contoh lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh lainnya. Misalnya jam 8.58. Ya, jam 8.58. Gimana cara membacanya? Kita hitung menit menuju ke jam selanjutnya, sisa menitnya. Berarti tinggal 2. To, ya, menuju to 9. Ingat ya, jam selanjutnya, bukan dari jam 8-nya tetapi menujunya ke jam berapa, ya. Ini untuk contohnya. Nah, gampang kan ya teman-teman ya? Tadi kita sudah membahas tentang full hours, ya, semuanya jam yang tidak ada menitnya, atau menitnya pas menunjukkan 00, lalu ada half hours, lalu ada quarter hours, dan ini adalah at other hours, ya. Itu adalah cara membaca jam, dan biasanya cara membaca ini digunakan untuk orang-orang British, ya. Nah, itu adalah part yang pertama. Jadi sekarang kita akan masuk ke cara membaca jam yang kedua. Dan cara membaca jam ini cenderung lebih sederhana, lebih simple, dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika. Makanya kadang cara ini disebut dengan American Style. Nah, untuk American Style atau cara kedua ini, cara menunjukkan jam, saya jam 7.20, kita hanya tinggal langsung menyebutkan angkanya saja dengan formulanya jam diikuti dengan menitnya. Ya, jamnya dulu disebutkan lalu menitnya. Jam 7.20, kita dengan sederhana bisa menyebut 7:20. 7.20, 7:20. Sekarang kita coba lagi. Jam 7.25.
30, kita bacanya 7:30. Gampang ya, lebih sederhana. Nah, sekarang coba teman-teman ingat lagi, kalau ini cara American style, kalau misalnya dengan British style seperti apa? Yang ini kita baca British style berarti ini setengah, jangan lupa ya, ini setengah 30 menit, berarti a half past 7:30 dengan a half past 7. Lebih mudah ya. Kita coba contoh lainnya. Misal jam 12:52. Jam 12:52 kita tinggal sebutkan 12:52 ya. 12:52. Sedangkan dengan cara British kita harus menyebutnya 8 ya, sisa dari 8 menit menuju jam 1. Jadi 8 to 1. Sedangkan untuk American style kita hanya tinggal sebutkan angkanya saja secara langsung. Dan apabila waktunya menunjukkan di bawah 10 menit, yang artinya ada 0 menitnya, kurang ya. Misalnya jam 1:07, kita membacanya tidak langsung 17, tetapi si 0 ini kita baca dengan O. Jadi cara bacanya 1:07. 1:07 ya. Dan ini kalau untuk full hours sama saja ya seperti yang British. Jadi kita menyebutkannya angka jamnya lalu diikuti dengan o'clock ya. Sekian untuk telling times tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah dengan ada istilah half, ada istilah quarter, lalu ada fast dan to. Sedangkan ini untuk American style kita bisa langsung sebutkan angkanya lalu diikuti dengan menitnya ya, jamnya dulu lalu menitnya. Dan teman-teman bisa pakai mau yang mana saja, kedua-duanya juga sama. Memang kalau yang British itu cenderung orang-orang yang British yang pakai ya, yang tadi ada quarter bla bla blanya, dan untuk yang ini memang orang Amerika yang menggunakannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang mana saja.